Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di SDN Gedung Sumber 2 ini. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Samsuri SPD MPD di SDN Gedung Sumber 2 pada tanggal 14 Oktober tahun 2023. Untuk itu, mari kita buka acara pada siang ini dengan membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kita sebelum melaksanakan acara, berdoa terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai yang kita inginkan. Berdoa mulai. Amin Allahumma amin. Doa selesai. Selanjutnya dipersilahkan untuk narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Samsuri SPD MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator yang sudah membuka kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Kepala TK Mekarsari, Ibu Kepala TK Tunas Bakti, dan Ibu Kepala TK dari TK Islam apapun ini, Permata Bunda, serta Bapak Guru SD Negeri Gedung Sumber 2. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif, ya. Diseminasi itu penyebaran apa yang kita maksudkan dengan budaya positif, ya. Ini penting Ibu Bapak. Kenapa ada perubahan paradigma baru, ya. Ketika Ibu Bapak waktu sekolah dulu dengan sekarang itu kondisinya berbeda, cara mengajarnya juga berbeda. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama, Salam dan bahagia, ya. Salam dan bahagia ini biasa disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, ketika dulu berada di Taman Siswa, ya. Kenapa salam? Salam itu artinya selamat agar anak didiknya selamat dalam belajar, dalam proses belajar maupun ketika nanti ia menempuh kehidupan. Dan bahagia, kenapa bahagia? Anak-anak kita itu diharapkan selama belajar itu dalam keadaan bahagia. Nah, ini penting. Dan ini sudah dibudayakan, diawali oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ibu Bapak, ya mohon izin perkenalkan, ya, yang dari TK, ya, nama saya Pak Muhsan Suri. Saat ini sebagai calon guru penggerak, juga sekaligus sebagai fasilitator program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 kelas 8 Kabupaten Bojonegoro. Ibu Bapak, ini ada satu pertanyaan pemantik, ya, monggo kita cermati, jenengan setuju atau tidak, ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, seperti misalnya, ya, membaca
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Sudah tidak zamannya ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju? Tidak. Ada dua pendapat. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari TK gimana? Kayaknya saya juga tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa, Bu? Soalnya di dalam kelas Mm-hmm. itu kan banyak anak didik, Mm-hmm. sifatnya beda-beda. Mungkin kita berpositif melakukan hal itu, tapi mungkin juga menyakiti yang lain. Contohnya anak saya sendiri, ketika Bu Hendri memberikan nilai, nilainya tuh beda dengan anak-anak yang lain. Mungkin dia ceritanya salah-salah, tapi dia justru emosi, marah-marah, terus nilainya juga sulit gitu. Nah, Gitu ya. kalau di TK diterapkan, misal walaupun anak itu nilainya harusnya dapat bintang 1, tetap saja dikasih bintang 3. Kenapa? Kalau dikasih bintang 1 nanti anaknya sudah apa ya? Istilahnya minder, terus nanti diolok-olok yang lain. Itu. Itu. Iya. Gimana, Bu Sundari? Luar biasa ya. Bu siapa? Bu? Bu Narsia ya, luar biasa. Ada alasannya. Yang setuju tadi siapa? Silakan. Ya, menurut saya setuju Pak, karena dengan diberikan penghargaan, baik yang diberi penghargaan itu berprestasi atau enggak, tetap kita kasih penghargaan, maka dia juga akan bisa percaya diri atau nanti motivasinya semakin tumbuh. Contoh di kelas saya, kalau hanya anak yang nilainya bagus saja yang saya kasih penghargaan atau saya kasih pujian, nanti yang lain juga minder yang prestasinya kurang. Tapi kalau ada anak yang prestasinya kurang, saya kasih penghargaan atau motivasi serupa sesuai dengan anak yang berprestasinya baik, nanti juga dia akan tumbuh dan meningkat juga motivasinya. Oh, ternyata saya begini juga dikasih penghargaan. Baik anak, pinter anakku. Gitu bisa, Pak. Cukup menurut saya. Terima kasih ya. Dua-duanya ada alasannya ya. Ada alasannya. Yang satu tidak setuju ya kalau diberikan penghargaan. Yang lain mari. Kalau Bu Happy penghargaannya semuanya lah ya, semuanya diberikan penghargaan. Itu kalau setuju ya. Baik, ini Bapak ya, kita akan berdiskusi bersama-sama. Topik kita dalam budaya positif itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kalau dulu kita mengenal disiplin, nah sekarang ada tambahan positif ya. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu sifatnya umum ya, tidak ada sekat laki-laki, perempuan, budaya, negara, semuanya sesuai ya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan budaya positif ya di sekolah. Ya, tidak pandang bulu itu TK, SD, SMP. Baik, Ibu Bapak, yang kita awali dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang begini. Ini ada perubahan paradigma. Coba ini ada satu, kita uji ya, kita coba kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, coba Ibu Bapak berpasangan ya, berpasangan, siapa yang jadi A,
jadi B ya, jadi A jadi B. Sobeklah secari kertasnya. Sobek secari kertas kecil, silahkan Bu Sundari dengan Bu Nasia berpasangan, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Ibu atau untuk Bapak. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Silahkan ya, waktunya mulai dari sekarang. Silahkan dipikir satu benda yang sangat berharga. Silahkan Bu Tika dengan kuning ya, berpasangan ya. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk ya, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Silahkan dipraktekkan sekarang. Waktunya 1 menit saja. Silahkan. Sudah ditulis? 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis. Silahkan digenggam kalau sudah ditulis. Ya, silahkan. Siapa jadi A, siapa jadi B? Ya, silahkan ya. Ya. Ya, silahkan diperagakan ya. Silakan. Ya. Sudah? Iya. Ya, yang sudah silakan. Siapa? Pak Muhadi sama Bu Epi. Siapa yang pegang bendanya tadi? Pak Muhadi. Gimana Pak Muhadi? Yang terjadi? Bendanya tadi diberikan benda? Diberikan. Ya, diberikan. Coba dibuka Pak, bendanya apa Pak? Pena. Pena. Ya. Terus? Tidak diberikan, dibuka Bu. HP. Ini sudah. Iya. Tidak boleh dibuka Bu. Apa Bu? Apa? Bunga. Ya. Berarti ada 2 kejadian ya. Apa yang terjadi? Pak Muhadi tadi diberikan, yang lain tidak diberikan. Saya tanya Pak Muhadi, kenapa diberikan? Ya karena ingin Pak memberikan Pak Muhadi ingin memberikan. Kenapa tidak diberikan? Iya. Tidak diberikan kenapa? Sangat berharga ya. Baik. Ini yang mendasari kita akan belajar hari ini. Ada yang diberikan dan ada yang tidak diberikan. Kenapa? Ya. Bahwa kontrol ya, monggo ya. Kalau pertanyaan tadi, kontrolnya ada di siapa? Pak Muhadi, kontrolnya ada di Pak Muhadi atau di Bu Epi? Pak Muhadi. Kontrolnya ada di siapa tadi? Bu Nur. Ya. Sebenarnya orang lain itu bisa tidak kontrol diri kita? Pak Muhadi tadi memberikan karena apa? Karena manfaatnya Ya. Pak Muhadi ingin memberikan. Yang kontrol Bu Happy atau Pak Muhadi sendiri?
Pak Muhadi sendiri yang ingin memberikan. Maka ada perubahan paradigma dalam belajar. Ini yang perlu kita pahami bersama, Ibu Bapak. Ada satu teori, ya, namanya teori pilihan. Ada ilusi itu apa? Bayangan yang gimana? Bayangan semu. Ya, tipuan. Tipuan apa? Guru mengontrol murid. Benar enggak sih kita bisa ngontrol murid? Coba yang ibu guru TK, muridnya lari-lari, duduk, tetap lari. Ada yang mau duduk? Ada. Setelah hanya sebentar. Artinya apa? Ilusi. Kita bisa ngontrol murid. Pak Muhadi misalnya, lungguh sebentar, tidak bisa. Ini ilusi. Kalau kita ini bisa ngontrol murid, sama yang kita lakukan tadi. Kita tidak bisa memberikan barang kecuali orang tersebut mengizinkan memberikan barang atau benda yang kita genggam. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi. Misalnya, kita suka ngeritik anak dengan kata-kata yang kurang baik. Akankah karakternya bisa tumbuh? Tidak. Malah ilusi itu. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita memberikan sesuatu, benda atau penghargaan, efektif enggak? Ini hanya ilusi. Sifatnya apa? Sementara. Besok lagi diberikan barang yang sama, sudah tahu, sudah biasa. Ini hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi, kamu harus ini. Ini hanya ilusi. Dipaksa lungguh, dipaksa tidak akan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Ini, Ibu Bapak, stimulus respon. Kemudian kita alihkan ke teori kontrol. Yang pertama tadi kita sudah belajar teori kontrol. Yang bisa ngontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Dalam teori stimulus respon, kadang kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak? Ini stimulus respon. Faktanya bagaimana? Yang bisa kita lakukan itu kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu beragam. Ya, Banda? Pandangan tentang dunia beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan menjadikan orang sama pandangannya dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau teori stimulus respon. Kalau ada anak melakukan kesalahan, ini dianggap perilaku buruk. Anak ini anak yang gagal. Tapi tidak dengan teori kontrol, bahwa anak melakukan kesalahan ini pasti memiliki tujuan, ya Banda. Dalam teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan, termasuk anak didik kita, itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, sudah dibuktikan. Ini teori stimulus. Faktanya dalam teori kontrol hanya Anda sendiri. Kalau Pak Muhadi bisa membuka, bisa memberikan karena Pak Muhadi mengizinkan dirinya dikontrol orang lain. Tapi yang mengizinkan siapa?
Pak Muhadi atau Bu Ebi? Pak Muhadi. Ya, ini hanya sementara, ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita, ibu bapak guru, tidak akan bisa mengontrol murid. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kalau kita mengupayakan hal yang positif, tapi gagal, akhirnya paksa. Ini teori stimulus respons. Nah, yang baik bagaimana? Ada kolaborasi antara guru dan murid. Ada konsensus, ada kesepakatan untuk apa? Menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam teori stimulus ini berlaku model berpikir menang kalah. Ibu bapak guru biasanya ambil posisi yang mana? Menang. Mesti benar. Iya. Murid mesti kalah, mesti salah. Ini teori stimulus. Nah, sekarang tidak bisa, ya. Dalam teori kontrol itu kita berpikir menang. Kenapa? Murid melakukan sesuatu itu juga punya alasan. Maka murid kita ajak kolaborasi, kita ajak konsensus supaya apa? Sama-sama memperoleh kemenangan. Itu ya. Ini maksudnya. Selanjutnya, Ibu Bapak, dalam disiplin positif, ya, dalam membangun budaya positif tadi, di dalamnya ada disiplin positif. Ini dinaungi oleh teori kontrol atau teori pilihan dari Glasser, ya. Dalam teori pilihan itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini pengertiannya, disiplin itu belajar kontrol diri, ngontrol dirinya sendiri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan, yang diinginkan kita itu ingin seperti apa. Nah, tentang konsep diri. Ini pengertian dari disiplin, ya. Menggali potensi diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita mau jadi seperti apa? Tergantung diri kita. Nah, ini makna dari disiplin positif. Selanjutnya, dalam teori kontrol, semua perilaku apa yang dilakukan oleh anak didik kita ini memiliki tujuan. Ya. Ini di dalamnya nanti ada teori motivasi. Dalam teori motivasi itu ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, menghindari hukuman. Anak melakukan sesuatu karena takut, karena menghindari hukuman. Bisa jadi untuk mendapatkan imbalan, saya melakukan ini agar nanti mendapatkan imbalan. Keduanya ini namanya motivasi ekstrinsik, bersifat dari luar, dan ini tidak bisa berjalan lama, sifatnya hanya sementara. Nah, yang kita harapkan yang ini, ya, ada motivasi intrinsik. Untuk apa? Untuk menghargai dirinya sendiri. Saya mau jadi orang seperti apa? Saya mau jadi anak seperti apa? Yang menghormati orang lain. Ini pilihan saya. Maka yang saya lakukan ini, tidak kamu harus menghormati orang lain. Beda kan ya? Kalau tumbuh dari dalam, ini namanya motivasi intrinsik. Nah, untuk menghargai diri sendiri, anak-anak kita perlu dipahamkan, perlu memahami apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bentuk yang namanya keyakinan
kelas. Ya. Kemudian ada model berpikir menang, monggo Bu ya. Model berpikir menang-menang. Ini dalam teori kontrol. Ada kolaborasi dan konsensus. Ya. Untuk menciptakan pilihan baru. Di dalamnya nanti ada 5 posisi kontrol, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas gagal. Gimana? Karena sesuatu menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Ya, murid atau anak akan tersakiti. Ini bisa juga digunakan untuk anak kita ya. Perilaku pasif agresif tambah meningkat kalau dihukum itu. Agresif bisa juga tambah pasif, menarik diri dari kelompok pergaulan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, juga peti dihukum menurut. Ya. Kadang-kadang kita sebagai pendidik ya, misalkan kalau berangkat jam 7.30 harus sudah ada kelas, misalkan ada di lingkungan sekolah. Anak tersebut sering terlambat. Bagaimana cara mengatasi seperti itu? Kalau kita misalkan memberi konsekuensi atau hukuman katanya menyakitkan, bagaimana tindakan seperti itu? Ada kita sebagai pendidik juga menjaga kualitas. Jadi kalau mirip kalau budaya sak gendang-gendang akhirnya kita jatuh juga. Makanya kita jatuh juga. Itu di anak sudah tidak nyaman, padahal sering terlambat. Sering terlambatnya kenapa Bu? Berangkatnya, misalkan kalau hari Senin kita upacara, otomatis kan kalau jam 7.30 harus sudah standby, kita sudah berbaris. Kalau dia datangnya jam selalu lebih dari itu kan akhirnya kita sudah terganggu, anak yang lain sudah siap terganggu, yang langganan terlambat juga akan itu langganan terlambat. Akhirnya itu juga tidak membentuk karakter juga. Terus bagaimana penyelesaian seperti ini? Iya, cocok ya. Kalau di usia dini kan pembentukan karakter. Iya. Kalau di tempat saya ini disediakan mainan ini dan ini. Ternyata anak itu lebih suka ambil mak. Jadi dia mencari sendiri, ada senyumpul kaleng, golek iwak dan sebagainya. Dan itu juga masih masuk di lingkungan pembelajaran. Tapi ada tuntutan lagi Pak dari orang tua. Karena terakhir juga itu kalau sekolah tinggi gitu ya. karena ini bertentangan dengan kemauan orang tua gitu. Gimana penyelesaian Ya, terima kasih Bu Nini ya, 2 pertanyaan yang sangat luar biasa dan relate dengan yang kita bahas hari ini. Jawabannya nanti disimpan ya, simpan nanti akan ketemu jawabannya ya. Kemudian konsekuensi sama ini ya, yang baca. Restitusi itu pilihan ya. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang lama itu restitusi ya. Karena dari dalam diri ya. Korban mendapatkan ganti kalau restitusi, kalau konsekuensi tidak ya. Murid akan dibuat tidak nyaman konsekuensi. Kalau restitusi mendapatkan penguatan muridnya ya. Penguatan hanya bertahan jangka pendek. Ini kalau konsekuensi. Sementara restitusi masalahnya terpecahkan. Apa kok restitusinya kita pelajari ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Ini kalau konsekuensinya. Ayo melakukan apa tadi? Ini konsekuensi. Ada monitoring. Tapi kalau restitusi murid belajar tanggung. Kenapa? Munculnya dari dalam diri. Ia memiliki keyakinan, oh aku melakukan ini tidak sesuai dengan nilai yang aku pilih ya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini konsekuensi. Di masyarakat kita memang berlaku satu konsekuensi. Melakukan ini ada sanksi ya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini
contoh kata-kata yang dilakukan pada konsekuensi. Kalau restitusi pun ini, ya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kayaknya orang tua juga perlu direstitusi juga. Murid anak menghormati peraturan, menghormati. Tapi kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya, bukan peraturan. Yang dihormati apa? Dirinya sendiri. Dan orang menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Lewat apa? Kebajikan universal. Oke, cirinya apa toh restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, itu restitusi. Belajar dari kesalahan. Belajar itu apa toh? Belajar itu apa? Mencari sesuatu yang belum tahu. Mencari sesuatu yang belum tahu. Perubahan. Perubahan apa? Ada perubahan. Ini belajar ya. Kalau belajar dari kesalahan itu dijadikan pelajaran. Ini restitusi. Bukan menebus kesalahannya ya, tapi belajar dari kesalahan. Diajak refleksi namanya ya. Memperbaiki hubungan. Restitusi itu memperbaiki hubungan antar temannya, kan ada hubungan yang lebih baik dengan gurunya juga demikian. Tawaran, nah ditawarkan kamu mau jadi anak seperti apa? Ini tawarkan, ya bukan paksaan kamu harus. Nah, kamu mau jadi anak seperti apa? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakannya. Nah, ini anak kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, kadang-kadang dia akan melakukan satu kesalahan. Apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dalam restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya apa. Ia melakukan itu loh kenapa? Maka dicarikan solusi. Ia kok terlambat, kenapa terlambat? Ditanyakan. Apakah orang tuanya? Ya. Jadi ada alasannya tuh ya. Anak terlambat karena orang tuanya terlambat. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter. Nah, fokusnya pada karakter yang akan kita tumbuhkan. Karakternya apa tadi? Ya tadi kebajikan universal, profil pelajar Pancasila. Restitusi fokus pada solusi. Kita cari solusi. Maunya apa sih? Kamu kok terlambat? Kenapa? Pengennya jadi seperti apa? Yang kamu yakini itu anak sekolah itu mana? Ya kalau anak kecil bisa direstitusi bersama dengan orang tuanya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikembalikan pada kelompoknya. Jangan sampai anak itu malah keluar dari kelompok. Sekarang keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini bahasa baru ya, keyakinan. Namanya keyakinan apa? Sesuatu yang kita yakini, ya. Kelas ya untuk kelas. Nah, ada pertanyaan begini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan sudah ada sejak dulu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa tadi? Menjaga keselamatan. Ini peraturan, tapi kalau menjaga keselamatan itu sudah kayak. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini peraturan, ya, gunakan masker. Tapi ketika ia mengabaikan ini, ia sudah menggunakan masker dari dalam karena untuk apa? Itu berarti ia menggunakan masker karena ada aturan atau karena ia menjaga kesehatan. Kalau ia mengenakan sudah menjaga kesehatan, tahu manfaatnya,
itu berupa keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Ini peraturan. Tapi kalau ia yakini, oh kalau saya terlambat nanti. Nah ini contohnya. Selanjutnya, yuk Bapak, kita belajar tadi apa? Judulnya budaya positif. Ya, budaya positif itu satu lingkaran yang sangat besar. Tumbuhnya budaya positif itu diawali dari apa? Peraturan. Di kelas kita sudah ada peraturan, di sekolahnya sudah ada peraturan. Peraturannya ditarik. Tidak hanya peraturan, tapi diubah menjadi keyakinan. Contohnya tadi, kalau memakai helm itu aturan, ya, menggunakan helm. Kalau naik motor menggunakan helm itu aturan. Tapi kalau ia menggunakan helm demi keselamatan, itu ia menggunakan helm karena kalau tidak menggunakan helm keselamatannya, nah, itu keyakinan ditarik. Nah, Ibu Nini jadi nanti ditarik dari peraturannya tadi diubah ke dalam bentuk keyakinan. Supaya apa? Tumbuh dari dalam. Dari keyakinan kelas, nah, nanti akan tumbuh lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, kalau berjalan terus-menerus, maka akan jadi budaya. Jadi judulnya bukan tata tertib lagi. Ya. Yang ditulis bukan tata tertib sekolah. Jadi keyakinan. Iya. Nanti ada prosesnya ya. Bagaimana mengubah tata tertib menjadi keyakinan. Nah, ini kalau contohnya tadi ya, misalnya hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu apa? Peraturan. Keyakinannya apa? Aku kok butuh hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai? Apa ya kira-kira? Iya, itu alasannya. Apalagi ya, kira-kira saya harus hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Saya ini menjadi orang yang bernilai seperti apa kalau hadir 15 menit sebelum dimulai? Misalnya, saya jadi orang yang bertanggung. Nah, dari hadir 15 menit sebelum dimulai jadi bertanggung jawab. Misalnya, mengembalikan buku pada tempatnya setelah dibaca, itu apa? Peratu. Kalau anak jadi mengembalikan buku pada tempatnya itu menjadi nilai yang bagaimana tuh? Tanggung jawab. Itu namanya keyakinan. Anak-anak, tanggung jawab. Tanggung jawab itu tampak seperti apa? Nah, misalnya, tanggung jawab itu tampaknya seperti apa? Mengembalikan buku pada tempatnya. Ya. Kalau tidak bertanggung jawab bagaimana? Tidak tampak seperti apa? Itu yang sering terjadi. Ada beberapa anak itu pasti ada yang seperti itu, Pak. Habis main tinggal main jalan. Iya. Terus dan pribadinya sesenas dolanan lagi. Nggih. Jadi kurang lagi. Nggih. Jadi tidak nyala lagi juga. Nggih. Makanya ya, nanti kita awali membentuk keyakinan ya. Jadi anak yang bertanggung jawab itu keyakinan. Nah, bentuknya tanggung jawab itu seperti apa? Tampak seperti apa? Mengembalikan buku pada tempatnya. Tidak tampak seperti apa? Membiarkan buku yang dibaca misalnya, ya. Tidak mengembalikan buku yang dibaca, tidak mengembalikan mainan, membiarkan mainan tergeletak setelah digunakan. Nah,
Ini untuk memperdalam, ya. Memperdalam ini diajak antara guru dengan siswa supaya apa? Tahu keyakinan kelasnya itu seperti apa, tampak dan tidak tampak seperti apa orang yang hormat, tampak seperti apa orang yang tanggung jawab, tampak seperti apa orang yang diterima dan memiliki, tidak tampak seperti apa. Ini untuk memperdalam. Kalau sudah dari peraturannya tadi, misalnya peraturannya apa begini, contoh peraturannya jenengan apa? Buang sampah pada tempatnya. Ini peraturan ya. Coba nilainya apa? Apa? Nilai apa? Tanggung jawab, terus menguatkan daya ingat anak. Nilainya. Buang sampah pada tempatnya. Sehingga anak mampu membuang sampah pada tempat. Kenapa? Nilai apa? Nilai atau kesehatan misalnya ya. Kebersihan dan kesehatan. Anak paham? Sehat itu penting enggak? Ketika anak meyakini sehat, nah sehat itu contohnya seperti apa? Tampaknya seperti apa ya? Oh, buang sampah pada tempatnya. Oh, tidak tampak seperti apa? Membiarkan sampah berserakan, tidak tampak. Ya, gitu ya. Itu cara membuat keyakinan dari peraturan diubah ke keyakinan. Nah, diperdalam dengan tampak dan tidak tampak. Diperdalam dengan tabel Y, contohnya ini. Terdengar seperti apa ya? Kalau orang yang menghargai diri dan orang lain itu terdengar seperti apa? Kata-kata yang keluar itu biasanya seperti apa? Terlihat seperti apa orang yang menghargai orang lain? Perilakunya seperti apa? Nah, ini untuk memperdalam. Contoh, keyakinan. Nah, keyakinan perlu waktu tersendiri, ibu bapak ya, untuk memahami ini nanti. Nih. Ketika peraturan itu sudah berjalan, Yeah. untuk buang sampah itu nggak salah. Kemudian masih ada anak-anak yang dengan enaknya juga. Misalnya, ayo, siapa yang buang sampah ini ya, letak menjadi balik dulu ya satu sampah. Misalkan itu termasuk menyakitkan atau masuk apa? Sebenarnya kita cuma ingin menstimulasi agar anak-anak ingat bahwa buang sampah sembarangan itu tidak bagus, bukan menghukum. Tapi ketika masih dilanggar, ya bagaimana aja dia itu tumbuh tanggung jawabnya untuk buang sampah itu saja. Hanya itu saja. Terima kasih Bu Nini ya. Jadi supaya tumbuh karakter yang seperti itu, maka kita buat keyakinan. Kan sudah buat peraturannya sudah toh? Nah, peraturannya digeser ke keyakinan. Nah, kalau sudah yakin, nanti kalau melakukan pelanggaran, kita adakan restitusi. Kenapa masih buang sampah? Itu Bu ya. Tampak datang tepat waktu ini hormat, sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, contohnya ya. Berperilaku, nah ini bahasanya, contohnya ya. Nah, sekarang peraturan. Nah, ini contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini Bu Nini, dan yang lain. Contoh buat keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa ini? Peraturannya mengembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinannya apa? Jadi apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Keyakinannya apa? Kok ada larangan mengganggu orang lain? Nyaman mungkin. Apa? Orang lain kok tidak boleh diganggu itu kenapa? Nah, dibalik nih. Orang tidak boleh diganggu itu kenapa? Menghargai. Nah, coba ya, nanti benar enggak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Apa ya? Dilarang melakukan kekerasan. Ada aturan. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita cek ya.
Nah, kita latihan ya. Oh, dilarang mengganggu orang lain karena kita itu perlu menghormati orang menghormati orang lain tuh, semua orang ingin menghormati orang dan ini diterima. Menghormati orang lain, berkomitmen ya, keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Itu kayak keyakinan tuh abstrak ya, hanya satu kata atau frasa. Nah, ini tujuan dari dibuatnya peraturan ya. Inilah keyakinan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Iya Bapak. Tadi ada berapa kebutuhan dasar kita? 5. Kalau tidak terpenuhi bisa menimbulkan permasalahan dan kan ada aturan yang dilanggar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu, Pak. Ada survival, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya kaitannya dengan makan, minum, rasa aman, nyaman, itu juga bertahan hidup. Kalau ini tidak terpenuhi, ya bisa jadi sumber masalah. Penguasaan, ya, anak kita ini kebutuhan dasarnya itu penguasaan. Ini mendapatkan tempat, ya, mendapatkan sesuatu yang ia merasa saya bisa ini loh. Kalau itu tidak terpenuhi, ya bisa jadi sumber masalah. Kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan. Kok ada anak dikucilkan, kita ikut mengucilkan, ya jadi masalah. Fun, kesenangan. Anak kita itu punya kesenangan, ya yang ditanyakan Bu Nini tadi. Senengannya itu gelidot linet. Ya nek gelidot linet berarti seneng. Kalau itu tidak terpenuhi, ya jadi sumber masalah. Ya senang aktif, ya harus kita penuhi dengan apa? Ya dalam pembelajaran, kebebasan. Anak kita juga ini bebas kan berekspresi. Anak senengannya ABC, orang podo senengannya, diberikan kebebasan. Ya. Sekarang posisi ada 5 posisi kontrol. Nah ini saya tayangkan video supaya Bapak lebih paham apa sih 5 posisi kontrol tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada Sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Tambah menderita. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak, ini teman gimana teman? Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau ya, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah terjawab, Bu Nini? Belajar dan belajar. Kita ambil posisi apa ya kira-kira kita itu? Sudah sampai posisi mana kita? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Gimana Pak Boti? Masih dilanjutkan? Aduh, Pak, saya ingin bertanya melanjutkan pertanyaan dari ini, Pak. Juga saya sendiri juga bingung. Dengan kurikulum merdeka kita memberi kebebasan kepada siswa. Seperti contoh murid TK dulu. Ini tadi ada yang suka mungkin apa ikut. Sedangkan orang tuanya tidak menyukai berkenaan dengan tiap orang. Berkenaan kan? Sekolah menjadi lumpur kan beneran. Padahal kita memberi kebebasan kepada siswa supaya siswa itu senang. Terus apa langkah kita yang lebih baik dan lebih utama untuk menangani seperti itu? Ya, luar biasa. Cukup ya, bisa terima. Luar biasa. Berikan tepuk tangan pertanyaannya Pak Mas. Jawabannya nanti ya. Kita simpan dulu. Dah.
ya. Ini pernyataan-pernyataan. Ini contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan posisi apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Ini teman, ya. Apakah kamu mendapatkan stiker? Ya, di TK biasanya. Apakah kamu mau mendapatkan bintang? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, diajak nih, mikir. Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum secara apa nih? Apa? Verbal, ya. Ini Bapak, ya kita itu bergerak antara ini peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah ke nilai-nilai jadi manajer dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak apa misalnya saya akan, ini namanya diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman, tapi diarahkan kemana? Ke manajer. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ya, ini jadi manajer ya. Memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi arahnya ke sana ya. Selanjutnya segitiga restitusi, Bapak ya. Segitiga restitusi, ada piramid ya, ada 3 hal. Menstabilkan identitas. Nah ini caranya ya, restitusi itu yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Contoh perkataannya, gurunya gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi siapapun bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu gurunya juga kadang terlambat, kadang juga lupa, bangunnya juga pernah kesiangan. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, diajak ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah ini. Nah, ini cara menstabilkan identitas. Untuk apa ini? Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oh, ono kancane. Pak Guru juga pernah salah. Ini artinya tidak dibiarkan keluar dari kelompoknya. Ya. Kemudian divalidasi tindakannya. Contoh perkataannya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Untung gak nemen ya. Melakukan bisa lebih buruk lagi ya. Tapi kamu tidak melakukannya. Nah, divalidasi ya. Kamu pasti punya alasan. Validasi itu apa kan? Valid, dibenarkan ya. Tindakannya itu punya alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kok terlambat kenapa ya? Ada alasannya enggak? Kamu boleh tetap, apa yang penting bagi kamu? Yang penting apa ya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, ini untuk apa? Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada berapa? 5 tadi. Yang ingin dipenuhi. Ketika melakukan kesalahan itu, opo yo, kena opo, masalahnya opo. Nah, pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, dan lain-lain. Jadi nanti dicek. Kalau ada anak bermasalah, dipastikan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, apa yang diyakini? Keyakinan itu sumbernya dari mana? Dari luar apa dari dalam? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, berarti perlu dibuat keyakinan kelas dulu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa contohnya ya? Kamu ingin jadi anak seperti apa?
Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, supaya apa? Ya, jadi mandiri, tanggung jawab, bernalar kritis. Ya, diintervensi. Ya, ini cara intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Nah, ini contoh-contoh ya. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Ini bentuk-bentuk intervensi. Ya. Nah, ini kemarin saya buat keyakinan ya. Tidak mudah ternyata buat keyakinan. Saya sampai 3 kali bawa ya. Kenapa? Ternyata anak-anak itu belum memahami yang dimaksud dengan kebajikan universal. Maksudnya itu loh apa? Nah, itu perlu dipahamkan terlebih dahulu. Nah, ini tidak saya putar seluruhnya ya. Ini hanya contoh saja buat keyakinan. Pagi-pagi tapi siang-siang. Ada anak yang takut polisi ya, biar tidak ketangkap polisi. Ya, ini tidak saya tampilkan semua ya karena ini lama ya Bapak. Jadi kemarin setelah saya buka ini, cara yang lebih efektif itu saya berikan kertas keyakinan kelas, saya berikan potongan apa yang diinginkan di kelas itu. Anak-anak ingin seperti apa? Ya. Setelah itu saya jelaskan. Nah, setelah anak memilih dijelaskan ya apa maksudnya seperti itu. Kita singkat ya karena sudah waktunya. Nah, ini saya berikan contoh segitiga restitusi. Beri kelas berapa? Kelas 5. Tadi kamu ya? ANPK simulasi bisa? Bisa. Untuk sama bisa. Belajar. Kamu kalau di rumah belajar? Belajar sama siapa? Ibu, kamu yang kembar itu ya? Punya adik di sini. Punya adik sini ya? Febri, ini Pak Samanya ngobrol saja ya, bertanya. Nanti dijawab ya. Feb, kenapa Sam mengajak ngobrol kamu, kira-kira kenapa? Ya, bajunya tadi dikeluarkannya? Keluar sendiri. Bajunya keluar sendiri ya. Kamu pakai sabuk? Pakai sabuk.
bajunya keluar sendiri ya. Enggak apa-apa, bajunya temannya kadang juga keluar sendiri. Bajunya Pak Sam juga keluar kadang. Baju keluar itu enggak apa-apa ya. Baju keluar itu enggak apa-apa ya. Febri, kamu tadi bajunya keluar sendiri apa enggak sengaja keluar? Oh, sama saja ya, keluar sendiri. Itu enggak apa-apa ya. Karena kadang-kadang ya, kadang-kadang temannya bajunya juga keluar. Jadi enggak sendirian ya. Tapi menurut kamu kalau bajunya keluar itu baik enggak? Enggak baik. Baik enggak? Coba kamu berdiri dulu. Bajunya yang berdiri. Kalau bajunya keluar itu menurut kamu gimana? Bagus enggak? Menurut Betty gimana? Bajunya tadi kenapa kan? Mas, bajunya tadi keluar sendiri. Jadi nggak apa-apa ya keluar sendiri itu. Nggak usah nangis tuh keluar sendiri. Apaan? Sabuknya lepas tadi. Sabuknya kendor. Sabuk kamu nggak nyepat, cek nyepat mana? Gampangan lepas. Iya Pak. Lihat macam ya. Gampang kendor ya. Oh. Coba ditarik. Coba di gampang kendor enggak? Rapat enggak? Enggak rapat. Coba berdiri. Tasnya dilepas saya Pak. Oh, ya. Oh, ternyata sabuknya sudah longgar ya. Enggak apa-apa. Terus kalau baju dimasukkan tuh menurut kamu gimana? Cak sekolah itu bajunya harusnya gimana? Mas Febri? Yang baik dikeluarkan apa dimasukkan? Dimasukkan. Ben ketok apa? Ketok apa ya dimasukkan? Ben rapi ya. Nggih. Iku kena didandani kok gak Mas aku ini? Enggak tahu ya, lihat. Tapi besok lagi ingat-ingat ya, bajunya harus gimana? Harusnya gimana? Bajunya harusnya gimana? Dimasukkan ya. Pokoknya bajunya keluar sendiri minta diingatkan coba. Ben eling, ben kayak keluar sendiri minta diingatkan coba. Teman kamu yang dekat siapa? Teman kamu yang paling dekat siapa? Atau minta diingatkan Baby? Siapa? Pak bajunya enggak keluar sendiri. Nggih. Apa diingat-ingat Dewi? Siap ya? Siap. Jadi bajunya datang ya rapi, pulang ya rapi. Nggih. Nanti sabuke didandani nggih. Nih, enggak apa-apa. Ya. Ganteng kok. Pulang. Airnya diminum. Airnya diminum di bawah.
Gak Dikasih apa-apa. paksa, enggak apa-apa. Ya. Bilang apa? Makasih. Makasih. Baik. Ini ada anak yang pamit ke kelas saya, bajunya tidak dimasukkan. Saya suruh nunggu di ruang kantor karena saya masih belum selesai. Nah, ternyata nunggu di kantor itu nangis. Nah, ini kesalahan saya ya. Takut ya dipanggil kepala sekolah. Nah, saya ajak ngobrol ya ini dengan Bu Ebi ya. Ngobrol santai sebenarnya saya. Tapi akhirnya ngalir juga ya. Ternyata bajunya tidak dimasukkan tuh tidak sengaja katanya, keluar sendiri Pak. Loh, kok keluar sendiri? Sabunya tidak bisa. Kan ada alasannya ya. Pasti ada. Ya benar Bu Nenek, itu pertanyaan dan terjadi kemarin tuh ya. Awalnya tidak nyaman ya, nangis ya. Tapi setelah saya ajak ngobrol pelan-pelan, kita kan hanya ngobrol ya, akhirnya ngalir juga ya. Meskipun Febri ini anak pendiam ya, tapi bisa ngobrol, mencurahkan apa yang terjadi ya. Tidak dimasukkan tuh karena ada tahu alasannya juga saya, sabue, jadi dibelikan dulu. Ternyata ketika dijual saya tanya ternyata ibu guru rumah itu begini katanya dia karena ia belum paham betul keyakinan. Ini saya tanyakan keyakinannya kemarin. Bajunya dikeluarkan itu menurut kamu baik apa tidak? Yang ini kan udah. Nah, akhirnya kan dia kedepannya dia akan masukkan baju karena sebagai anak yang baik. Ya, coba Bu Ebi sudah dimasukkan terus apa belum? Iya kan? Ya. Ini anak tidak dihukum ya, tidak trauma ya, meskipun awalnya jawab dulu ya pertanyaan tadi ya sebelum kita refleksikan ya. Pertanyaannya Bu Nini ya tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar apa Bu? Bel tanah tadi. Ya, fun. Ya, dia senang ya. Itu juga dikaitkan dengan gaya belajarnya. Anak itu anak yang aktif. Apa itu? Kinestetik, senangannya bel-bel. Yang tidak suka itu orang tua anak yang lain atau orang tuanya sendiri. Yang tidak suka itu orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri. Ya. Bermain sabun kan ya. Bermain yang satunya bermain penjual tes gitu kan. Yang satunya lagi sosiomotorik itu air dikasih botol sama cowok gitu. Satu botol berapa? Gue Pak. Aku basah semua. Nah itu untuk mensinkronkan itu sampai saat ini besok-besoknya lagi berapa hari baru saya terangkan bahwa itu adalah juga belajar. Jadi butuh bukan sekali itu saya harus menghadapi orang tuanya karena dia tidak bisa menerima. 3 harinya baru saya terangkan bahwa ini berkaitan dengan motorik halus dan sebagainya. Sosiomotorik, bermain peran. Terima kasih. Berarti sudah ketemu jawabannya Bu ya. Ya, sebenarnya itu apa? Bermain itu juga belajar. Belajar apa kira-kira bermain itu? Bermain itu belajar apa? Banyak hal yang kita dapatkan dari bermain ya. Bisa menerima orang lain kan harus ada tujuannya karena gini Pak saya. Sebelum ke bermain, saya ajak mana bukunya. Misalnya kita ambil nanti kita mau bermain air. Dan bahannya apa aja? Bahannya air, terus warna dan sabun tulis air. Dan tulisan baru tulis sedikit dan menenangkan orang tua. Tapi untuk yang kemarin itu nggak sempat. Akhirnya
jadi paling lagi. Oke, berarti yang bermasalah orang tua atau anak? Orang tua atau anak? Orang tua ya. Berarti tinggal masalah komunikasi ya, disampaikan saja Bu ya tujuannya. Oke, Pak Muhadi juga demikian ya. Jadi kebutuhan anak itu perlu kita penuhi. Kalau tidak terpenuhi justru akan menimbulkan masalah. Nah, sekarang terakhir Ibu Bapak refleksi. Coba ini dijawab satu persatu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Apa yang jenengan baru dapatkan hari ini terkait pembelajaran hari ini? Silakan. Terima kasih waktunya. Hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Zamzuri. Salah satunya tentang posisi kontrol, Pak. 5 posisi kontrol sebagai seorang pengajar. Beberapa minggu lalu, tanpa saya sadari, saya melakukan posisi kontrol dalam membuat bersalah sama sebagai teman. Itu kemarin. Dan dari penjelasan Pak Sam tadi, alhamdulillah solusinya banyak ditemukan. Sudah, terima kasih. Baby. Ternyata menurut saya peran among kita selama ini tuh salah besar, Pak. Kita itu merasa mengontrol anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan di kelas. Ya. Kalau anaknya itu ramai pasti anak-anak diam. Nah, padahal kontrolnya itu setelah diberi penjelasan oleh Pak Zam itu ada dalam diri anak sendiri. Nah, gimana gurunya? Nah, gurunya ya tadi itu berarti harus menumbuhkan berdasarkan kesadaran anaknya itu sendiri, yaitu dari intrinsik, dari kesadarannya sendiri, dengan mengubah peraturan tadi yang sekiranya menyuruh untuk diam dibuat untuk keyakinan, seperti itu. Mungkin itu, Pak. Satu lagi, saya akan menjadi among seperti apa? Silahkan sini yang belum ingin jadi seperti apa? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menjadi among. Itu mesti saya pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan kebenaran. Jika waktu saya melakukan kesalahan, berarti dengan adanya acaranya Pak Sam ini saya bisa memperbaiki diri. Saya menjadi among yang lebih baik. Itu. Terus seperti penghargaan yang saya berikan, saya tak setuju tadi dengan alasan tentang pemberian ranking. Pernah Bu Andri bertanya, siapa saja Bu As yang ranking? Saya langsung menyatakan 1, 2, 3. Bu Andri tanya, apakah yang ranking 3 itu tidak ini saja Bu As? Tidak. Saya yang tahu Bu Andri, saya paham Bu As. Ketika anak yang diajukan Bu Andri disuruh memberikan ranking 3, dia itu tidak saya berikan ranking 3, orang tuanya itu kecewa. Kecewanya gini, dia kan nggak tahu posisi anaknya di dalam kelas. Gini Pak, tak kira to awakmu oleh ranking. Nek coro apa mulai ranking tak ulang tahun nih, saya semakin sedih. Nah sekarang gini, saya memiliki keputusan gak usah dikasih ranking gitu. Itu menyakit. Terus setiap hari anaknya selalu di awak merah ranking, rasa tuku jajan, awak renang. Seperti itulah saya yang menderita. Tapi saya melakukan yang benar sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan ya. Luar biasa. Oke, Ibu Bapak terima kasih kebersamaan kita pada hari ini luar biasa ya. Ibu Bapak sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan ini memberikan perubahan
dampak positif kepada diri kita, kepada murid-murid kita dan lembaga kita masing-masing. Amin. Yuk Bapak ya. Semoga kelak kita tumbuhkan dari peraturan ke keyakinan ke lingkungan, kemudian jadi budaya positif. Demikian dari saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsuri bahwa kami sudah diundang untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Insya Allah nanti selanjutnya akan menjadikan perubahan untuk kami, dan banyak sekali referensi yang kami dapatkan pas kita mengikuti acara hari ini. Terima kasih Pak Samsuri, mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut, kalau bisa berlanjut untuk kirim merdekanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Bu Sundari dari TK Tunas Bakti, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Samsuri yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Itu sangat berguna sekali dan bermanfaat untuk saya pribadi, insya Allah untuk anak-anak kita di masa yang akan datang, Bapak. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Bapak membawa berkah dan manfaat untuk kita semua dan saya pribadi khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.